Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang passive and active sentence. What is passive sentence? Kita lihat dua contoh berikut ini. Vidya cooks a pancake. A pancake is cooked by Vidya. Yang tadinya Vidya memasak menjadi pancake dimasak oleh Vidya. Nah, dari menjadi di, ini yang disebut dengan perubahan dari aktif ke pasif. Kenapa jadi pasif? Contoh di sini Vidya jadi subjek kan. Nah, Vidya ini adalah subjek sekaligus pelaku dari kata memasak. Sedangkan pancake ini bukan pelaku, dia subjek tapi bukan pelaku, maka disebut dengan subjek pasif. Jadi kalimat yang pertama disebut active sentence, yang kedua passive sentence, kalimat pasif. Bagaimana cara membuat kalimat pasif? Syaratnya adalah kata kerja yang dipakai harus kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang bisa memiliki objek. Contoh, makan bisa jadi dimakan, minum bisa jadi diminum, memasak dimasak, membuat dibuat. Sedangkan kalau yang intransitif, yang bukan transitif, itu nggak bisa, kayak pergi jadi dipergi, berjalan jadi gimana, nggak bisa kan ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara membuatnya? How to make a passive sentence? Yang pertama, subject to be verb 3 by plus o. Ya. Jadi habis subject to be, habis itu verb 3. Contoh, the car is driven by a professional driver. Nah, is-nya ini, to be-nya ini disesuaikan dengan subjeknya. Ya, the car adalah subjek ketiga tunggal sama dengan it. Ya. Kemudian I am scolded by him. Dari scolded. Ya, jadi I pasangannya am. Kemudian they pasangannya are. They are taught by a teacher. Ya, mereka diajari oleh guru itu. Nah, di sini saya subjeknya kan ada yang warna putih ini, rumusnya ada yang warna putih, kemudian ada yang warna hitam. Maksud saya ini adalah yang putih ini yang wajib. Sedangkan by dan objek ini bisa tidak harus ada dalam kalimat. Jadi misalnya the door is locked, pintu itu terkunci. Ya. Jadi siapa yang mengunci tidak perlu dijelaskan. Ya. Di sini saya tandai hijau terkunci. Jadi kalau saya tadi menjelaskan, kalau kalimat pasif itu yang tadinya menulis menjadi ditulis, membaca jadi dibaca. Nah, itu kan berawalan di. Nah, sedangkan di sini ada terkunci. Jadi kalimat pasif itu bukan hanya di, tapi juga yang tertitik-titik itu juga kalimat pasif. Lanjut. Kalimat pasif sesuai tenses. Nah, yang pertama tadi sudah ini kan ya, yang simple present. Di sini ada dua contoh lain. Kemudian number 2 present continuous yang identik dengan kejadian di waktu saat ini. Apa perbedaannya dengan simple present? Di sini antara to be-nya kalau to be-nya sama ya dengan simple present. To be-nya setelah to be dengan antara to be dan verb 3 itu ada being. Kenapa harus ada being? Karena verb 3 nggak bisa dikasih ing. Sedangkan present continuous itu wajib ada ing-nya. Maka dari itu ditambahin being. Your motorcycle is being repaired in the workshop. Motormu sedang diperbaiki di bengkel. Seperti itu. Kemudian number 3 simple past, masa lalu. Contohnya kemarin ini. I was called by the company yesterday. Saya dihubungi oleh perusahaan kemarin. Ya, jadi bedanya dengan yang sebelumnya adalah di to be-nya saja. Diganti was atau were. Kemudian simple future, nah yang identik dengan will. Nah, maka di sini her album will be released next month. Albumnya akan dirilis bulan depan. Nah, di sini will be. Di sini ya. Kemudian number 5 present perfect. Subject have has been verb 3. The food has been eaten by a cat. Makanan itu sudah dimakan kucing. Has been eaten. Jadi present perfect identik dengan sesuatu yang sudah atau pernah terjadi, tapi bentuknya pasif kalau di sini. Jadi makanannya itu sudah dimakan kucing. Seperti itu. Di tengahnya harus pakai has been. Oke, itu tentang passive sentence. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.